Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali sahabat terkasih dalam program Renungan Meaning of Life, Masa Prapaskah. Renungan pada hari ini berjudul Kebodohan, ditulis oleh Pendeta Dr. Karifo. Nas Alkitab pada hari ini diambil dari Matius pasal 21 ayat 33b sampai dengan 39. Matius pasal 21 ayat 33b sampai dengan 39. Inilah firman Tuhan. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Sahabat yang terkasih, kebodohan tuan tanah dalam cerita ini mengusik saya. Para penggarap tanah memiliki pola berpikir yang sama dalam membunuh para hambanya. Bagaimana mungkin ada orang yang cukup bodoh untuk percaya bahwa mereka akan menghormati putranya? Tentu saja mereka akan membunuhnya. Dan terbukti mereka melakukannya. Kejadian yang sama terjadi ketika Allah mengutus Yesus. Mengapa kita melakukan itu? Kita menyebabkan Yesus terbunuh di kayu salib. Sebagai manusia berdosa, kita memiliki rekam jejak panjang dalam menganiaya orang yang tidak bersalah. Dan Yesus sebagai anak Allah tidak mengubah ketetapan itu. Tetapi Allah tahu apa yang kita lakukan. Tahu itu sejak sebelum dunia dijadikan. Bukan kenaifan yang membawa Yesus ke dunia. Itu adalah cinta. Tuhan menggunakan perbuatan kita untuk tujuan Allah sendiri, menghasilkan pembalikan terbesar yang pernah ada. Kematian dan kebangkitan Yesus mengubah kita sepenuhnya, mengubah kita dari penggarap-penggarap tanah yang jahat menjadi anak-anak Allah yang tidak bersalah dan diampuni. Sahabat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, bukalah mataku untuk cintamu. Amin. Sahabat yang terkasih, berikut ini refleksi hari ini untuk saudara. Segera dicatat ya, karena ada hadiah menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Pertanyaan pertama, berikan contoh kejahatan yang dapat diprediksi yang saudara ketahui. Berikan contoh kejahatan yang dapat diprediksi yang saudara ketahui. Pertanyaan kedua, menurut saudara, mengapa Allah mengutus begitu banyak nabi sebelum anaknya datang? Menurut saudara, mengapa Allah mengutus begitu banyak nabi sebelum anaknya datang? Pertanyaan ketiga, mengapa Tuhan memilih untuk menggunakan kejahatan kita untuk menghasilkan kebaikannya yang luar biasa? Mengapa Tuhan memilih untuk menggunakan kejahatan kita untuk menghasilkan kebaikannya yang luar biasa? Tersedia bingkisan menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Atau jika saudara memiliki kesaksian terkait dengan renungan hari ini, kirimkan jawaban refleksi dan kesaksian saudara melalui nomor WA atau WhatsApp kami di 0853 1056 8008 0853 1056 8008 atau di +62 853 1056 8008 +62 853 1056 8008 untuk saudara yang tinggal di luar Indonesia.
kasih setiamu kekal selamanya, besar setiamu kepadaku. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besar anugerah-Mu melimpahlah, takkan berkurang dan tiada berubah. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari kulihat rahmat-Mu, kasih setiamu kekal selamanya, besar setiamu kepadaku. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness. Lord, unto me. Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Hour Ministry Indonesia memberikan kesempatan kepada saudara-saudari yang ingin bergabung dalam pelayanan kami sebagai staf akuntan dan administrasi. Jika saudara dan saudari lulusan S1, berpengalaman 2 tahun di bidangnya, jujur, teliti, disiplin, dan dapat bekerja sama dalam tim, aktif dalam bahasa Inggris, baik lisan dan tulisan,
berdomisili di daerah Jakarta. Apabila saudara-saudari berminat dan memenuhi kriteria tersebut, kirimkan CV terbaru ke email rev_glory@yahoo.com. Rev Romeo Echo Victory _glory Golf 5 Oscar Romeo Indian @yahoo.com. WA 0813 8332 7119. Tuhan Yesus memberkati.